Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Febriantika, NIM 1932349 dari Prodi S1 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang perkuatan struktur dengan damper. Yang pertama, penjelasan tentang perkuatan struktur. Perkuatan struktur adalah suatu langkah untuk meningkatkan kapasitas suatu bangunan dianggap masih lemah karena tidak memenuhi aturan yang ditetapkan ataupun lemah karena gempa yang cukup besar. Perkuatan struktur diperlukan pada struktur-struktur yang telah mengalami penurunan kekuatan akibat umur, pengaruh lingkungan, perubahan fungsi struktur, desain awal yang kurang, kelemahan perawatan, ataupun kejadian-kejadian alam seperti gempa. Damper adalah sebuah alat untuk peredam gempa. Jadi, perkuatan struktur dengan damper adalah upaya meningkatkan kapasitas suatu bangunan yang lemah dengan bantuan alat peredam atau yang disebut juga dengan damper. Bangunan yang menggunakan damper dapat meminimalisir perpindahan atau goncangan di mana ditunjukkan oleh difference line. Penggunaan damper pada struktur bangunan mampu mereduksi respon dinamik yang disebabkan oleh seismik serta untuk mengantisipasi dan meminimalisir efek primer maupun sekunder dari gempa bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis damper. Yang pertama ada bantalan karet tahan gempa atau seismic bearing. Bantalan karet sering dikenal dengan base isolation. Bantalan karet peredam gempa sangat diperlukan untuk melindungi struktur bangunan. Bantalan karet tergolong murah dan bukan alat berteknologi tinggi. Dalam pengaplikasiannya, bantalan karet tersebut dipasang pada setiap kolom, yaitu di antara pondasi dan bangunan. Bantalan karet alam ini berfungsi untuk mengurangi getaran akibat gempa. Peredam gempa berupa bantalan karet kini mulai banyak diaplikasikan pada bangunan-bangunan hunian maupun gedung-gedung bertingkat. Dan berdasarkan pengalaman di lapangan, bangunan yang menggunakan bantalan karet peredam ini tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Berikut adalah gambar perletakan bantalan karet pada setiap kolom. Jenis damper yang kedua yaitu lock up device atau LUP. Kini beberapa bangunan publik yang berlokasi di daerah rawan gempa sudah mulai mengaplikasikan teknologi peredam gempa, yaitu dengan teknologi peredam tinggi dari mancanegara. Prinsip kerja LUD sangat-sangat sederhana. Jika diibaratkan tiang dan badan jalan layang seperti huruf T, di mana garis melintang sebagai badan jalan. Gerak redam LUD pada saat terjadi gempa akan berlangsung dari arah kiri ke arah kanan dan sebaliknya. Dengan penggunaan cairan khusus atau gel silikon yang menjadi bantalan pada LUD. Guncangan ekstrim akibat gempa pada saat tertentu mengakibatkan LUD terkunci dan mengakibatkan seluruh badan jalan dan tiang akan bergerak serentak ke arah yang sama seperti huruf T, ke kanan dan ke kiri. Sistem ini juga meredam gerakan liar akibat guncangan yang disebabkan oleh getaran lainnya. Berikut ada contoh LUD pada jambatan rigid. Yang ketiga yaitu Fluid Viscous Damper atau FVD. FVD merupakan alat peredam gempa yang berfungsi untuk menyerap energi gempa dan mengurangi gaya gempa rencana yang dipikul oleh elemen-elemen struktur. Sehingga struktur bangunan lebih elastis dan mampu meredam guncangan gempa. Dengan pengaplikasian peralatan FVD, gempa rencana yang dipikul elemen struktur menjadi lebih kecil. Dengan kondisi tersebut, diharapkan tidak terjadi kerusakan struktur bangunan ketika gempa terjadi. FVD merupakan alat peredam gempa yang berfungsi sebagai disipator energi dengan cara memberikan perlawanan gaya melalui pergerakan yang dibatasi. Peralatan ini bekerja dengan menggunakan konsep mekanika fluida dalam mendisipasikan energi. Fungsi utama dari alat ini adalah menyerap energi gempa dan mengurangi gaya gempa rencana yang dipikul elemen-elemen struktur, sehingga struktur bangunan menjadi lebih elastis dan mampu meredam guncangan gempa. Pada perkuatan FVD, kolom berfungsi sebagai pegas. FVD mampu mereduksi tegangan dan defleksi yang terjadi secara simultan atau bersamaan.
karena gaya FED yang bekerja sebanding dengan perubahan kecepatan struknya atau stroking velocity. Jika pada struktur dipasang FED, gaya redam akan sama dengan 0 pada saat defleksi maksimum. FED ini memiliki kelebihan yang pertama yaitu dapat mereduksi tegangan, gaya geser, dan defleksi pada struktur. Dapat bekerja secara pasif. Yang kedua yaitu dapat bekerja dengan tekanan fluida lebih tinggi sehingga bentuknya semakin kecil dan praktis. Berikutnya ada gambar pemasangan pada struktur gedung. Selanjutnya ada gambar cara kerja FED dan ada gambar FED pada perkuatan struktur gedung. Yang terakhir ada HIDAM atau High Damping Device. Alat peredam gempa ini adalah hasil penelitian dan pengembangan laboratorium Kabori, afiliasi perusahaan kontraktor Kajima. Di Jepang, alat ini berhasil diaplikasikan pada gedung-gedung tinggi dan struktur khusus lainnya. Dan berikut bisa dilihat detail dari HIDAM atau High Damping Device. Dan juga ada HIDAM yang terdapat pada struktur bangunan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.